mengajak seluruh komponen masyarakat agar patuh dan menerapkan protokol kesehatan, menghindari dan atau menunda setiap kegiatan termasuk tunda rencana kunjungan M. Rizik Syihab ke Banten yang dapat mengakibatkan terjadinya kerumunan massa serta dapat menyebabkan tersebarnya virus COVID-19 dalam masyarakat. Bahkan ada orang yang dianggap sebagai imam besarnya FPI, Muhammad Rizik Syihab, atau yang disebut Habib Rizik. Kemarahannya tidak terkontrol, mengatakan TNI kurang ajar. Tidak ada rumus di dalam ajaran kita untuk berontak kepada pemerintah yang resmi. Terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Ulama besar Banten, Abuya Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani baru saja mengeluarkan pernyataan dan imbauan penting terkait adanya rencana pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, untuk datang ke Provinsi Jawara Santri itu. Dalam pernyataannya, dalam siaran video yang beredar, tokoh ulama karismatik itu menyatakan menolak kehadiran Rizik Syihab di seluruh wilayah Banten. Abuya menolak kehadiran Rizik Syihab untuk menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19 yang dapat mengancam keselamatan nyawa masyarakat Banten. Saya mengajak semua masyarakat Banten untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, menghindari kerumunan massa, menunda semua kegiatan termasuk rencana kunjungan M. Rizik Syihab yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan massa, serta dapat menyebabkan tersebarnya virus COVID-19 ke masyarakat. Kata Abuya dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Cidahu, Pandeglang. Mengajak seluruh komponen masyarakat agar patuh dan menerapkan protokol kesehatan, menghindari dan atau menunda setiap kegiatan termasuk tunda rencana kunjungan M. Rizik Syihab ke Banten yang dapat mengakibatkan terjadinya kerumunan massa serta dapat menyebabkan tersebarnya virus COVID-19 dalam masyarakat. Selain menolak Rizik Syihab, Abuya dengan tegas menyatakan meminta dan mendukung aparat Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian untuk bertindak tegas dalam menerapkan aturan dan tegas menegakkan hukum di Provinsi Banten. Bertindak tegas kepada siapapun yang berpotensi merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa, kata Abuya. Mendukung dan mendesak langkah tegas pemerintah, aparat keamanan TNI, Polri, Gubernur Banten, Bupati, Wali Kota, dan Satgas Covid Provinsi Banten untuk memberikan contoh penegakan hukum, penegakan disiplin kepada siapapun yang abai terhadap protokol kesehatan dan kepada siapapun yang berpotensi termasuk merusak dan memecah belah kesatuan umat dan bangsa. Tak cuma itu, Abuya juga menyerukan semua ulama dan umara Indonesia untuk bersatu menjaga kedaulatan bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menegaskan bahwa tugas dan fungsi ulama adalah menyampaikan pesan damai ajaran Islam yang berbudaya Indonesia, senantiasa dihiasi kesopanan dalam ucapan dan tindakan, kata Abuya. Terkait hal ini, perlu diketahui, Provinsi Banten merupakan wilayah yang masuk dalam Komando Teritorial Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, di bawah Komando Resor Militer 064 Maulana Yusuf, dan sesuai perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Dipastikan semua prajurit Kodam Siliwangi siap menjaga Banten dari gangguan keamanan seperti yang diminta Abuya Muhtadi. Sebelumnya, seruan serupa juga muncul dari ulama NU.
Pencopotan baliho Rizik Syihab oleh TNI dan Polri banyak menuai sorotan tak terkecuali dari tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Kiai Haji Nuril Arifin alias Gus Nuril. Gus Nuril mengaku mendukung atas instruksi yang diberikan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang mengklaim pencopotan baliho Rizik adalah perintahnya. Itu perintah saya, ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nah. Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang itu meminta semua kalangan tak melihat perintah pencopotan baliho itu bukan cuma perkara karena bergambar wajah Rizik Syihab. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Kita harus dukung 1000%. Yang dilakukan TNI dan Polri sudah tepat. Jangan melihatnya hanya semata-mata itu baliho, itu spanduk saja. Tapi harus dilihat lebih dalam apa yang sudah dilakukan Habib Rizik selama ini. Kata Gus Nuril, Minggu 22 November 2020. Bahkan ada orang yang dianggap sebagai imam besarnya NU, Muhammad Rizik Syihab, atau yang disebut Habib Rizik. Kemarahannya tidak terkontrol lagi, mengatakan TNI kurang ajar. Tak hanya itu, Gus Nuril pun menantang Rizik Syihab untuk muncul langsung menghadapi TNI dan Polri. Kalau berani mbok ya sekarang muncul, tampil dong di depan, hadapi langsung TNI dan Polri. Jangan hanya bisanya menghina saat khutbah atau orasi. Tunjukkan kebesaran jiwanya, katanya seorang pelindung dan pengayom umat. Jangan pendukungnya yang dikorbankan, tegas Gus Nuril. Tidak ada rumus di dalam ajaran kita untuk berontak kepada pemerintah yang resmi. Terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Suruh memaki-maki orang-orang yang selama ini berjasa menjaga bangsa dan negara, menjaga ketahanannya lewat TNI, menjaga keamanannya lewat polisi. Keduanya seolah-olah dianggap sampah. Namun untuk mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau. Organisasi apa? Pemerintah jelas organisasinya. Kok bisa takut sama mereka? Ya? Beberapa kiai sepuh menyampaikan para habaib yang seperti itu bagaikan istri kita yang sedang haid. Tetap kita cintai, namun jangan digauli. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. TNI menjaga pelaku, Brimob polisi menjaga pelaku. Hubungannya